Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali dari Timnas Indonesia. Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan jika Martin Paes bulan September ini sudah bisa membela Timnas Indonesia. Dan berikut pernyataan dari Dito Aryo Tejo. Ini akan kita lihat perkembangan ke depan. Untuk Martin Paes gimana? Martin Paes, kemarin Pak Erik sampaikan insya Allah September sudah bisa main. Oh gitu ya? September ya? Yakin Pak ya? Menurut Pak Erik gitu. Perlu pakai sidang arbitrase? Ya itu tetap ya? Sedang diinikan dengan PSSI. Nanti kita akan lihat perkembangan. Ya, oke. Lalu benarkah ini semua? Terlepas seperti apa upaya PSSI dalam memenangkan Martin Paes, apakah pakai jalur sidang atau pakai jalur uang, ya kami nggak peduli. Yang penting Martin Paes bisa membela Timnas Indonesia. Ya meskipun di laga perdana 5 September nanti kemungkinan Martin Paes belum bisa tampil ya, tapi paling tidak di bulan September itu Indonesia sudah memiliki satu kiper hebat. Nah, jika Martin Paes jadi membela Timnas Indonesia di bulan September ini artinya Martin Paes akan jadi satu-satunya kiper asal Indonesia yang bermain di Serie A Italia setelah dipinjamkan dari Dallas FC ke Empoli. Sebab satu pemain berdarah Indonesia lainnya, yakni Emil Audero, justru dibuang oleh Inter Milan. Emil resmi dikembalikan ke klub asalnya Sampdoria di Serie B Italia. Apakah ini karma lantaran menolak Timnas Indonesia? Ya enggak juga sih, sebab ya Emil emang susah buat dinaturalisasi karena Emil ini sudah membela Timnas Italia di usianya yang lebih dari 21 tahun ya. Jadi secara regulasi emang Emil ini sudah akan sangat sulit untuk dinaturalisasi oleh Indonesia, kecuali nunggu 5 tahun lagi Emil nggak main di timnas manapun baru bisa dinaturalisasi. Lalu bagaimana perkembangan pemain tambahan di round 3 di Timnas Indonesia? Kemarin pemain Persib Dimas Derajat sih bilang ada 3 pemain diaspora yang akan masuk ke Timnas Senior. Yang mungkin saja mereka adalah Hinoke, terus juga Sam Ipel ataupun Tim Gaipen dan juga Dion Mak ya. Cuma ya kami berharap ada yang lebih dari 3 orang ini ya. Tentu saja urusannya di sektor striker. Apakah ada nih kita punya striker yang lebih bagus untuk lini depan Timnas Indonesia yang benar-benar striker murni ya. Sebab ya saat ini cuma ada Dimas Derajat dan Ramadan Sananta aja yang striker murni di Timnas Senior. Untuk melawan tim-tim di round 3 kita butuh striker yang komplit. Tinggi ya paling tidak di atas 190 cm lah. Badan tegap, sundulan oke, finishing berkelas. Tapi kan sangat susah nyari yang kayak gitu. Ada sih Sydney Van Hooijdonk, tapi dia ogah-ogahan. Sebenarnya kami tuh ingin ya PSSI ini coba mendatangkan yang namanya Tim Watering ya. Dia ini tuh secara postur cukup ideal lah, 194 cm. Berbadan tegap juga sih. Ya emang sih dia ini cuma main di Liga 3 Belanda. Tapi apa salahnya kalau dicoba dulu ya Lia. Tapi entahlah, kita lihat nanti aja. Sementara itu pelatih Timnas Malaysia Kim Pan Gon dikabarkan mengundurkan diri dari Timnas Malaysia. Hal ini tuh banyak diberitakan oleh media-media, bahkan mungkin sudah ada pengumumannya ya sekarang ya di media atau media resminya FA Malaysia kali ya. Buat kami sih bodoh amat ya, Kim Pan Gon mau keluar dari Timnas Malaysia ya terserah mereka lah. Mau hancur apapun juga tuh Timnas Malaysia, bodoh amat. Tapi kenapa kami bahas ini? Sebab ada isu atau rumor, katanya catat isu atau rumor lu ya, jika Kim Pan Gon ini akan bersatu lagi dengan Sintayong di Timnas Indonesia sebagai direktur teknik. Tapi kalaupun benar berita ini atau rumor ini, jujur ya kami pribadi sebenarnya nggak setuju loh kalau KPG alias Kim Pan Gon ini ke Timnas Indonesia. Sebab KPG ini adalah orang yang memecat Sintayong di 2018 silam. Saat itu KPG ini menjabat sebagai salah satu direkturnya KFA Korea ya, yang bertugas mencari dan merekrut atau memecat pelatih timnas
Korea Selatan waktu itu. Waktu itu setelah Sintayong gagal di Piala Dunia 2018, Kim Pan-gon inilah yang memecat Sintayong. Setelah dipecat oleh KFA Korea Selatan, Sintayong ini kan malah dibenci oleh warga Korea Selatan. Akhirnya Sintayong pun keluar dari Korea Selatan menuju jalan yang terang bersama timnas Indonesia. Lalu apakah setelah Sintayong ini sukses bersama timnas Indonesia, Kim Pan-gon ini iri ataupun merasa ingin gabung gitu dengan Sintayong? Kalau iri ya wajar. Dulu dia ini sok kuasa banget ya, sok hebat si KPG ini. Tapi giliran ditunjuk sebagai pelatih ya, sama-sama pelatih ya di klub atau di negaranya ASEAN, STY jauh lebih unggul tuh dari KPG. Tapi ya kami pastikan ini masih sebatas rumor loh ya. Meskipun ini rumor, kami ya meminta pada PSSI nggak usah deh ambil KPG kalau buat jadi direktur teknik. Yang ada urusannya ntar malah ngerecokin Sintayong lagi. Kita beralih ke berita klub ya. PSS Sleman meresmikan Kleberson yang diambil dari Madura United. Berarti PSS Sleman ini tuh cuma butuh satu lagi ya pemain asing. Dan kemungkinan dia adalah Phil Ofosu Aye, bek kanan asal Ghana berusia 32 tahun yang saat ini main di Liga Swedia. Jika Aye ini jadi direkrut oleh PSS Sleman, berarti inilah total 8 pemain asing PSS Sleman. Kemudian ada Persik Kediri yang mengumumkan Osman Fane. Nggak asing ya di telinga kita namanya. Wajar, sebab Fane ini pernah bermain di Liga 1 bersama Persiraja Banda Aceh di musim 2021 lalu. Gelandang asal Prancis ini musim lalu main di Liga Kuwait. Nah dengan ini berarti sudah 5 ya pemain asing Persik Kediri. Tinggal 3 lagi yang belum diumumin yang kemungkinan akan diisi oleh Brendan Lucas, Kiko, dan juga Majed Osman. Ya kita lihat nanti ya. PSIS Semarang meresmikan Joao Ferrari, bek asal Brazil berusia 27 tahun yang musim lalu main di Liga Bahrain. Sebenarnya sih nggak ada yang istimewa dan nggak ada yang spesial ya dari setiap pengumumannya PSIS Semarang. Sebab ya semua orang juga udah tahu ya PSIS ini sudah punya 8 pemain asing. Tinggal diumumin saja satu persatu. Dari Persija Jakarta, Persija akhirnya mengumumkan rekrutan asing pertamanya musim ini. Dia adalah Roman Bueno, gelandang asal Spanyol berusia 29 tahun yang musim lalu main di Liga 3 Spanyol bersama klub SD Tarazon. Gelandang bertinggi tubuh 183 cm ini baru kali ini bermain di luar Spanyol sebab sepanjang karirnya Ramon ini selalu main di Spanyol loh ya, dan kebanyakan di Liga 3-nya loh ya. Pernah sih dipinjamin ke tim La Liga yakni Cordoba FC, tapi itu cuma setengah musim aja. Tapi ada satu hal yang unik nih dengan direkrutnya si Ramon ini. Ini tuh sekaligus sentilan nih buat para oknum supporter tim Anu yang selalu nyinyirin Persib yang katanya alah cuma dapetin pemain murah ya, Kocican cuma 1,7, Gustavo Prancat cuma 2,6. Lah itu si Ramon juga harganya cuma 1,7 tuh. Ya kalau Persib ditambah Tiron dan Dimas Derajat itu udah 10,44 M loh ya. Lah ini baru 1,7 aja udah bangga. Dari Persib Bandung, setelah diperpanjang kontrak 2 tahun oleh Persib, apa yang pertama kali diucapkan Boyan Hodak? Hodak justru mengkritik rumput Stadion Sidolik yang dianggap banyak lubang sana-sini dan juga kualitasnya jadi jelek. Lapangan latihan buruk, kalian lihat ada banyak lubang karena semuanya bisa menggunakan ini, ujar Hodak. Jika menjadi klub profesional maka hanya tim itu yang bisa menggunakan lapangan tersebut. Tapi untuk lapangan ini jika ada yang menyewanya maka mereka bisa menyewanya. Semuanya bisa memakai lapangan ini, ujar Boyan Hodak yang kami kutip dari FIFA News. Oke, di sini ada 2 hal yang bisa kita bedah. Yang pertama, dulu ya, yang ngurusin soal Stadion Sidolik ini tuh untuk sewanya ya adalah Teddy Cahyono. Nah sekarang ketika Teddy Cahyono out, siapa coba yang mau ngurusin stadion ini? Aditya? Bisa apa? Karena urusan sewa stadion itu butuh duit yang gede cuy. Bahkan ada kabar katanya sih pihak Persib ini udah hampir 3 bulan loh nunggak bayar sewa Stadion Sidolik. Alasannya sih karena kompetisi usai terus tim Persib nggak latihan di stadion ini.
Tapi kan di situ ada mes Persib loh ya, berarti kan masih terikat sama Persib. Sebegitu kacaunya kah keuangan Persib dan sebegitu pengaruhkah hilangnya Teddy Cahyono? Yang kedua, apa yang diucapkan Boyan Hodak ini sebenarnya sindiran buat manajemen Persib. Persib itu adalah tim nomor 1 di Indonesia, tim nomor 1 soal follower di sosmed juga. Tim nomor 1 paling populer di Indonesia, nomor 2 di Asia, bahkan nomor 20 di dunia. Tapi kenapa nggak bisa punya yang namanya training ground? Persib menghabiskan dana 400 miliar buat mendapatkan pengelolaan GBLA. Cuma buat GBLA aja udah keluar 400 M loh ya. Kenapa nggak bikin stadion sendiri coba? Kalau memang biayanya hampir udah nyampe 400 M itu buat nyewa doang atau buat ngelola doang. Ya gimana Persib mau bangun training ground kalau duitnya habis buat ngurusin satu stadion. Dan itu pun bukan milik Persib loh stadionnya. Dan belum tentu juga Persib dapat apa-apa dari GBLA. Rencana GBLA yang akan berganti nama dengan menggandeng sponsor Allianz dan berubah nama menjadi Allianz Arena itu semuanya gagasan dan juga rencananya Teddy Cahyono. Urusan buat training ground pun semuanya itu dipegang oleh Teddy Cahyono. Tapi kenapa ya banyak banget boboto dan pihak Persib itu yang ingin Teddy out? Ini sebuah pertanyaan yang besar loh buat kami. Kalau udah gini gimana tuh? Terus para petinggi manajemen Persib yang lain ngapain aja? Kalau nanti ada yang komentar, tenang Persib mah loba duit nah, Teddy out oge moal ngaruh. Sok tahu lu, lihat aja 1-2 tahun ke depan seperti apa tuh Persib. Kami di sini bukan mau nyudutin Persib lo ya. Ini tuh buat sentilan aja bagi orang-orang yang ngotot banget pengen Teddy out dari Persib. Kami lagi nggak ngebelain Teddy Cahyono lo ya. Ini buat sentilan aja, buat ngingetin aja, buat ngasih tahu aja. Jika dari 94 sampai 2023 Persib stabil ekonominya itu lantaran kejeniusan Teddy Cahyono mengelola manajemen Persib lo ya. Itu sebuah fakta lo ya. Ya semoga aja Persib baik-baik aja ke depannya. Kita ke Liga 2. Kita akan rekap nih tim mana aja di Liga 2 yang udah punya pemain asing dan berapa pemain asingnya. Yang pertama Persela Lamongan, ada Ezechiel Nduasel. Ini asal Chad ya, baru diresmiin ya. Sisanya ada Johnny Campbell asal Amerika dan juga Kim Do Hyun asal Korea. Ini belum jelas nasibnya. Yang kedua Bayangkara FC masih memakai Matias Mayer asal Uruguay, Junior Brandao asal Brazil dan Anderson Sales dari Brazil. Semuanya stay ya. Yang ketiga ada PSIM Jogja, ada 3 pemain asing baru, Yusaku Yamadera dari Jepang, Pedrinho dari Brazil, dan Rafinha dari Brazil. Yang keempat PSPS Riau, ada John Mena asal Kolombia, ini baru ya. Sisanya Bruno Silva dan Omid Papalazai, ini belum jelas nasibnya nih. Yang kelima Rans FC, belum ada ya, sebab Tavinho, Brandao ini belum jelas nasibnya nih. Yang keenam Persipura, belum ada satupun ya. Enzo Celeste ini belum jelas juga nasibnya. Yang ketujuh Persewar, ini juga belum ada nih satupun nih. Yang kedelapan Deltras FC, ini juga belum ada nih, sebab Thiago dan Rosalvo ini belum jelas nasibnya. Yang kesembilan Persiraja, ada Adamiter baru nih. Ada Eduardo juga baru dan juga Bektur Talgat Ulu juga baru. Udah komplit ya. Yang ke-10 Sriwijaya FC. Belum ada satupun pemain asing baru ya. Sebab Cenco dan juga Yevhen Bokashvili ini nasibnya belum jelas nih. Yang ke-11 Persikabo. Ini juga sama. Belum ada satupun. Sebab Eduardo Kau, Basilio ini belum jelas juga nasibnya nih. Yang ke-12 Persijap Jepara, belum ada ya, sebab Belfort atau Kelvin Belfort ini juga masih belum ditentuin nasibnya nih.
Yang ke-13 Gresik United, ini juga belum ada pemain asing baru nih, sebab Renzi Yamaguchi dan Bertomeu ini juga belum jelas nih nasibnya nih. Yang ke-14 ada Persipa Pati Jama nih, belum ada yang pemain baru nih, sebab Yombi ini juga belum jelas nasibnya nih. Yang ke-15 Persipal Palu, sama, ini juga belum ada pemain baru, sebab Thales 5 juga belum jelas nasibnya. Yang ke-16 Nusantara United, belum ada satupun pemain asing. Yang ke-17 PSMS Medan, sama, belum ada satupun pemain asing. Yang ke-18 Bekasi City FC, ini juga belum ada satupun pemain asing. Yang ke-19 PSKC Cimahi, belum ada ya. Farid Sadat pun nggak tahu balik lagi atau enggak nih ke PSKC. Yang ke-20 Persibo Bojonegoro, belum ada. 21 Persikota Tangerang juga belum ada. 22 Farmel FC belum ada. Persikas Subang belum ada. Dejan FC belum ada, dan Persiku Kudus juga belum ada pemain asing. Dan terakhir Persekat Tegal belum ada, sebab Miklomir Lokaev ini juga belum tentu nasibnya ya.